Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dirahmati Allah, pendengar Radio Bas FM dan yang lainnya yang dirahmati juga oleh Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya yang tidak terbatas. Di antaranya adalah kesempatan dan kemauan untuk menjaga istiqomah kita di dalam mempelajari pokok-pokok agama Allah. Dan pada pekan yang lalu kita telah membahas tentang perkataan ulama mengenai makna al-ilah yang kaitannya dengan kalimat la ilaha illallah, yang intinya la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya sesembahan yang benar itu tidak ada, sedangkan sesembahan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu perkataan Al-Musannif rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid, Syarah Kitab At-Tauhid. Beliau Syekh Abdurrahman rahimahullah mengatakan, faqauluhu fil hadith wahdahu la syarikalah. Maka sabda Nabi SAW di dalam hadis wahdahu la syarikalah, hadisnya berbunyi, diawali dengan man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah. Wahdahu artinya dia sendirian saja, la syarikalah tidak ada sekutu baginya. Sabda Nabi SAW ini wahdahu hanya dia saja, la syarikalah tidak ada sekutu baginya, adalah ta'kidun. Ta'kid merupakan
penegas. Penegas dari kalimat yang mana? Wahdahu, itu penegas dari sabda Nabi illallah. Kecuali ilah itu hanya Allah wahdahu saja. Hanya dia saja. La syarikalah, penegas dari sabdanya la ilaha. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Karena tidak ada sekutu bagi Allah, ditegaskan dengan tidak ada sekutu bagi Allah. Makanya dinyatakan tidak ada sesembahan yang lain yang berhak disembah. Sesembahan yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa bayanun limadmuni ma'naha, dan kalimat wahdahu la syarikalah juga merupakan penjelasan terhadap isi atau kandungan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah ditegaskan dengan wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa qad awdaha Allah taala dzalik. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan yang demikian itu. Wa bayyanahu, Allah telah menerangkannya fi qasasil anbiya'i wal mursalin, terkait dengan firman Allah tentang kisah-kisah para nabi dan para mursalin, para rasul Allah, fi kitabihil mubin, di dalam kitabnya yang nyata Al-Quranul Karim. Semuanya itu dijelaskan maknanya oleh Allah tentang makna la ilaha illallah dalam banyak ayat. Ketika mengkisahkan tentang dakwah para nabi dan para rasul, ketika masing-masing nabi mengatakan kepada kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini tafsir daripada la ilaha illallah. Sembahlah oleh kalian Allah saja, karena tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah saja. Dan yang lain-lainnya banyak di dalam Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Fama ajhala ubbad al-qubur bihalihim. Fama ajhala ubbad al-qubur bihalihim. Betapa bodohnya para penyembah kuburan akan keadaan mereka. Betapa bodohnya para penyembah kuburan akan keadaan mereka, tentang diri mereka sendiri. Keadaannya mereka nggak paham. Betapa bodohnya mereka tentang keadaan diri mereka sendiri. Wa ma a'zama ma waqa'u fih, dan betapa besar mereka, betapa besar apa yang mereka terjerumus ke dalamnya. Betapa mengenaskannya mereka ketika mereka terjerumus ke dalam ketidakmengertian ini. Karena mereka terjerumus dalam kemusyrikan, betapa besar apa yang mereka terjerumus di dalamnya. Fa inna musyrikil Arab wa nahwahum jahadu la ilaha illallah lafzan wa ma'na. Sesungguhnya orang-orang musyrikin Arab dan orang-orang musyrikin selain Arab pada zaman dulu, jahadu, telah ingkar kepada kalimat la ilaha illallah lafzan wa ma'na. Ingkar secara lafaz, mereka tidak mau mengucapkannya. Wa ma'na, dan mereka ingkar secara makna. Mereka tidak mau mengakui makna la ilaha illallah walaupun mereka paham, tapi mereka mengingkari untuk melafazkan kalimat la ilaha illallah, dan mereka mengingkari, tidak mau mengakui kebenaran makna la ilaha illallah. Itu orang-orang musyrikin Arab zaman dahulu dan orang-orang musyrikin yang ada pada waktu itu. Berbeda dengan kaum musyrikin zaman sekarang.
wa haula'il musyrikun aqarru biha lafdhan wa jahaduha ma'na. Orang-orang musyrikin itu yang bukan Arab dan bukan hidup pada masa itu tapi hidup pada zaman sekarang. Sekarang yang dimaksudkan di sini sekarang ketika kitab Fathul Majid ditulis. Terlebih-lebih sekarang zaman kita hidup saat ini. Kaum musyrikin yang hidup pada zaman sekarang ini aqarru biha, mengakui, mengikrarkan kalimat la ilaha illallah lafdhan, secara lafaz. Wa jahaduha ma'nan, tetapi mereka mengingkarinya secara makna. Lafaznya mengucapkan, tapi maknanya tidak mau mengakui. Fatajidu ahadahum yaquluha wa huwa ya'lahu ghairallahi bi anwa'il ibadah. Maka engkau dapati seseorang di antara mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah diucapkannya, sementara dia beribadah kepada yang selain Allah dengan macam-macam ibadah. Dia mengilahkan selain Allah dengan macam-macam ibadah. Misalnya kal hubbi, menuhankan, beribadah kepada selain Allah, misalnya dengan rasa cintanya, kecintaan yang luar biasa kepada selain Allah, sehingga saking cintanya rela misalnya untuk menjilati keramiknya umpamanya. Saking cintanya kepada kuburan, dia rela untuk jalan dengan merangkak. Dia rela untuk mengelus-elus, menciuminya, menyayang-nyayanginya, wat ta'zim, dan dengan pengagungan. Hub ini merupakan ibadah. Hub ibadah itu merupakan ibadah. Hanya boleh ditujukan kepada Allah dan tidak boleh ditujukan kepada yang selain Allah. Ta'zim juga dengan ta'zim, pengagungan. Mengagungkannya misalnya dengan berlutut, dengan dianggapnya suci dan lain-lain sebagainya, dengan cara-cara pengagungan yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin meskipun mereka mengucapkan secara lafaz kalimat la ilaha illallah. Wal khauf, contoh yang lainnya adalah takut. Rasa takut yang menghantui hatinya sehingga takut kualat oleh dukun, takut kualat oleh orang yang dianggap pintar, takut kualat terhadap orang yang telah meninggal dunia. Warroja, contoh yang lainnya adalah berpengharapan. Rojanya kuat. Kalau sudah datang ke kuburan orang tertentu, maka rasa-rasanya harapannya akan segera terkabul. Misalnya akan dipermudah pernikahannya, atau akan dipermudah jalan rezekinya, atau akan dipermudah untuk menjadi pegawai, dan seterusnya. Wat tawakkuli, contoh yang lainnya adalah tawakal, berserah diri. Wad du'a, dan berdoa, minta-minta. Yang permintaan itu adalah permintaan yang seharusnya ditujukan kepada Allah. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah, dan macam-macam ibadah yang lainnya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Meskipun sadar atau tidak disadari mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bal zada syirkuhum ala syirkil arabi bimaratib.
Bahkan kemusyrikan mereka, artinya kemusyrikan orang-orang musyrikin di zaman sekarang itu lebih dibandingkan dengan kemusyrikan orang-orang Arab beberapa peringkat. Lebihnya beberapa peringkat dibandingkan dengan kemusyrikan orang Arab zaman dahulu pada zaman Nabi Muhammad SAW diutus. Kenapa? Fa inna aktsarahum idza waqa'a fi shiddatin akhlasa ad-du'a li ghairillahi ta'ala. Sebab kebanyakan mereka jika mereka tertimpa oleh kesulitan, oleh sesuatu yang sangat menakutkan, mereka memurnikan doanya kepada yang selain Allah. Murni. Jadi cepat segera minta pertolongan kepada yang selain Allah. Entah dengan cara apa? Entah dengan cara misalnya mukanya digambar supaya tidak terjadi gempa, supaya gempanya tidak berketerusan, supaya gelombang lautannya tidak berketerusan, supaya tsunami-nya segera berhenti, dengan justru mengikhlaskan doanya kepada yang selain Allah, entah kepada Nyai Roro Kidul, kepada penunggu gunung tertentu, kepada Sing Bau Rekso, hutan tertentu, atau yang lain-lainnya. Itu kaum musyrikin zaman sekarang. Wa ya'taqidun annahu asra'u farajan lahum minallah. Mereka berkeyakinan bahwa yang selain Allah itu lebih cepat memberikan jalan keluar bagi mereka dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta tolong pada Allah kayaknya seperti fata morgana. Tapi kalau datang minta tolong kepada Nyai Roro Kidul atau Sing Bau Rekso tempat tertentu, rasanya segera akan dapat jalan keluar dengan mempersembahkan sesajian, kirab atau yang lain sebagainya. Itu kondisi kaum musyrikin pada zaman yang seperti sekarang ini. Sejak zaman dulu, sejak penulis kitab ini menuliskan kitabnya. Bi khilafi halil musyrikin al-awwalin. Berbeda keadaannya dengan kaum musyrikin zaman dahulu. Pada zaman Nabi atau sebelum Nabi SAW diutus. Fa innahum yusyrikuna fir rakha. Sesungguhnya kaum musyrikin zaman dahulu itu melakukan kemusyrikaannya ketika mereka sedang lapang. Mereka melakukan kemusyrikannya ketika sedang lapang. Ketika tidak ada kendala apa-apa dalam kehidupan, mereka biasa melakukan kemusyrikan. Wa amma fi syada'id fa innahum yukhlisuna lillahi wahdah. Tetapi dalam kondisi yang sangat memaksa, yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, yang sangat menyulitkan, maka mereka mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Beda kan? Kita bisa melihat fakta ini di lapangan. Kalau zaman dahulu, justru ketika mereka sedang mengalami kesulitan berat, mereka kembali kepada Allah. Tapi sekarang tidak kembali kepada Allah. Lihat saja dalam kenyataan di lapangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang keadaan kaum musyrikin zaman dahulu yang tersebut dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka naik di atas kapal, mereka, maksudnya ketika naik di atas kapal di tengah-tengah lautan, diterpa oleh gelombang yang sangat dahsyat, sangat mencekam. Mereka seakan-akan dalam keadaan antara hidup dan mati.
Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan semua ketaatannya hanya untuk Allah. Falamma najjahum ilal barri. Tapi setelah Allah selamatkan mereka ke daratan, idzahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali menjadi musyrik. Fabihadza tabayyana anna musyriki ahli hadhil azman ajhalu billahi wa bitauhidihi min musyrikil Arab wa man qablahum. Maka menjadi jelas dengan ini bahwa kaum musyrikin di zaman-zaman belakangan ini lebih bodoh terhadap Allah dan lebih bodoh terhadap tauhidullah dibandingkan dengan musyrikin Arab zaman dahulu dan musyrikin sebelum itu. Selesai kita bahas tentang sabda Nabi wahdahu la syarikalah. Selanjutnya Al-Musannif rahimahullah mengatakan wa qauluhu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ai wa syahida bidzalik. Artinya bersaksi. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahida anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa huwa ma'tufun ala ma qablahu ala niyyati tikraril amil. Kalimat ini diatafkan kepada yang sebelumnya dengan niat mengulang amilnya. Artinya man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahida, dan bersaksi anna Muhammadan, bahwa Muhammad adalah abduhu, hambanya, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasul Allah. Apa makna abduhu? Dijelaskan di sini. Wa makna al-abdi, makna al-abd, abduhu, Muhammad adalah hamba Allah. Huna, di sini maknanya adalah al-mamlukul abid. Maknanya adalah yang dimiliki, yang sebagai hamba sahaya, abid. Jadi Nabi Muhammad adalah yang dimiliki oleh Allah, dan dia adalah hamba Allah. Dia Muhammad adalah yang dimiliki oleh Allah, bukan pemilik. Bukan pemilik. Bukan pemilik. Dia adalah yang dimiliki oleh Allah. Dia abdun, dan dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, innama ana mu'ti, innama ana qasim wallahu yu'ti. Tidak lain, aku ini yang membagi, yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya yang bagi, bukan saya yang memberi, bukan saya pemilik yang memberi, tapi saya yang bagi, yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW di sini menegaskan, man syahida anna Muhammadan abduhu, barang siapa yang bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba milik Allah, ay annahu mamlukun lillahi ta'ala, artinya bahwa beliau Muhammad adalah hamba yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Kenapa beliau disebut abad? Wal ubudiyatul khassah wasfuhu, sedangkan ubudiyah yang bersifat khusus adalah sifat, pensifatan bagi Nabi. Nabi disebut sebagai hamba yang melakukan peribadatan secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang dimiliki. Penghambaan yang bersifat khusus ini adalah sifat Nabi. Artinya Allah menyebut sifat Nabi adalah hamba. Penghambaan khusus. Hamba yang khusus sifatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
kita apa pernah di dalam Al-Quran disebut oleh Allah sebagai hamba Allah? Bahwa fulan Faiz adalah hamba Allah, ada disebutkan seperti itu? Abduhu? Enggak ada. Dalam hadis juga enggak ada. Tapi umum, setiap orang yang beribadah kepada Allah disebut oleh Allah umum, tidak disebut satu-satu. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-Rahman. Begitu. Tapi Nabi Muhammad disebut khusus sebagai hamba. Ini al-ubudiyah al-khassah, hamba yang khusus yang disebutkan oleh Allah, dan ini pangkat tersendiri, derajat yang tinggi. Ketika Allah menyebutkan seseorang khusus disebut sebagai hambanya, itu adalah derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun statusnya sebagai milik, sebagai hamba yang dimiliki oleh Allah, tapi ketika Allah menyebutkan ini secara khusus bagi orang tertentu, itu adalah pangkat, merupakan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Karena tidak semua orang disebut seperti itu. Hanya orang-orang tertentu yang disebut sebagai hambanya. Dalam arti khusus. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Alaysallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah mencukupi hambanya? Hambanya di sini maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan secara khusus Nabi sebagai hambanya. Fa'a'la maratibil abdi al-ubudiyatul khassah war risalah. Peringkat hamba yang paling tinggi adalah hamba yang disebut secara khusus dan kedudukan menjadi rasul. Jadi peringkat hamba yang paling tinggi di sisi Allah adalah ketika Allah menyebutkan dia sebagai hambanya, disebut secara khusus sebagai hambanya dan mendapatkan tugas sebagai rasul, membawa amanah risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedudukan hamba yang paling tinggi di hadapan Allah. Fannabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akmalul khalqi fi hatain sifatain syarifatain. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita adalah orang yang paling mulia, orang yang paling sempurna dalam dua sifat yang mulia ini. Allah menyebutkan Nabi Muhammad memiliki dua sifat utama ini. Abduhu, rasuluhu. Jadi dua sifat yang mulia yang menunjukkan bahwa Nabi adalah hamba manusia yang paling sempurna. Wa ammar rububiyyatu wal ilahiyatu fahuma haqqullahi ta'ala. Adapun rububiyah dan ilahiyah, keduanya merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang mempunyai hak sebagai Rabb. Memiliki hak rububiyah tidak ada. Memiliki hak untuk disembah tidak ada. Yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala saja. La yusyarikuhu fi syai'in minha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak ada yang menjadi sekutu Allah sesuatu pun daripada hak rububiyah dan hak uluhiyah ini, siapapun, meskipun malaikat yang didekatkan kepada Allah ataupun nabi yang diutus oleh Allah. Hatta malaikat, malakun muqarrabun, malaikat yang didekatkan kepada Allah enggak punya hak rububiyah. Hak ketuhanan itu tidak ada. Hak untuk disembah itu tidak ada. Malaikat sekalipun, nabi yang diutus sekalipun. Bahkan ketika Nabi masih hidup, apalagi sudah wafat beliau. Masih hidup tidak punya hak untuk diibadahi. Apalagi sesudah wafat. Yang punya hak rububiyah
yang punya hak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu 'abduhu wa rasuluh. Kemudian didetailkan lagi. Sabda Nabi 'abduhu wa rasuluh, bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ata bihataini sifatain. Beliau membawa dua sifat ini. Beliau menyebutkan dua sifat ini. Wa jama'ahuma, dan beliau mengumpulkan kedua sifat ini, abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Daf'an lil ifrathi wat tafrid. Untuk menolak, untuk menyingkirkan sikap ifrat, ghulu, berlebih-lebihan, dan sikap tafrid, mengabaikan. Satu sisi ghulu kepada Nabi Muhammad SAW enggak boleh. Sisi yang lain abai, sehingga mengabaikan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Ini juga tidak boleh. Maka disebut abduhu supaya orang tidak ghulu, tidak menempatkan Nabi Muhammad sejajar dengan Tuhan, baik ketika beliau masih hidup maupun sudah wafat. Tapi beliau menyebutkan rasuluhu, utusan Allah, supaya orang jangan meremehkan, supaya orang jangan mengabaikan. Beliau rasul, utusan Allah yang dipercaya oleh Allah untuk membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, agama yang mulia ini. Bukan sembarangan. Kalau Allah mengutusnya untuk membawa risalah Islam, pasti dia adalah orang kepercayaan Allah. Makanya Allah menegaskan bahwa beliau wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyun yuha. Rasulullah tidak berbicara menurutkan hawanya, hawa nafsunya, tapi apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu yang disampaikan dari Allah. Jadi tidak boleh menganggap Nabi Muhammad itu sembarangan. Beliau adalah utusan Allah yang dipercaya untuk menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia, kepada seluruh makhluk Allah yang mukallaf, manusia di segala zaman, di semua tempat, bukan di Arab saja, tapi di seluruh dunia, di seluruh tempat. Harus mempercayai Nabi Muhammad dan harus menganggap beliau adalah Rasul Allah yang kata-katanya adalah wahyu, yang tindakannya adalah wahyu. Fa inna katsiran mimman yadda'i annahu min ummatih, karena sesungguhnya banyak di antara orang yang mengaku dia sebagai umatnya, afrata bil ghulu qaulan wa fi'lan, dia bersikap berlebih-lebihan dengan sikap ghulunya, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Ghulu dalam kata-katanya, memuji-muji Nabi SAW. Ya man aludhu bika, ya man aludhu bihi siwaka. Siapa lagi yang aku bisa minta perlindungan kecuali engkau, wahai Muhammad. Ini hulu dengan kata-kata, berlebihan, mendudukkan Nabi sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Nabi, seorang hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, menjadi utusannya, kemudian kedudukannya diangkat sedemikian rupa menjadi seakan-akan Tuhan atau pengganti Tuhan. Wal iyadu billah. Ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan kabira. Wa fi'lan, dan dengan perbuatannya ghulu, perbuatannya dengan mendatangi kuburan Nabi, lalu minta-minta di kuburan Nabi, lalu melakukan praktek-praktek ritual atau peribadatan yang seharusnya ditujukan kepada Allah,
tapi ditujukan di kuburan Nabi wa na'udzubillah min dzalik. Wa farrata, sisi lain bersikap mengabaikan. Bitarki mutaba'atihi, dengan cara meninggalkan mutaba'ah, meninggalkan ittiba' kepada Nabi, tidak mau mengikuti Nabi. Sisi lain tidak mau mengikuti Nabi, ini tafrid. Jadi bersikap meremehkan, mengabaikan, nggak peduli atau kurang peduli terhadap Nabi SAW. Wa'tamada 'alal ara'i al-mukhalifati lima ja'a bihi, dan bersandar kepada pendapat-pendapat yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Sandarannya adalah perkataan orang, sandarannya adalah pendapat orang yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi. Wa ta'assafa fi ta'wili akhbarihi, memaksakan diri untuk mentakwil berita-berita yang datang dari Nabi. Ada berita dari Nabi ditakwil, dialihkan maknanya, dialihkan pengertiannya. Wa ahkamihi, dan dengan mentakwil hukum-hukumnya, dengan mentakwil hukum-hukumnya. Bisarfiha an madluliha, dengan cara memalingkan berita-berita dan hukum-hukum dari Nabi itu dari madlulnya, dari pengertian yang sebenarnya. Dialihkan, disimpangkan menjadi punya pengertian yang lain sesuai dengan kemauan orang yang mentakwilkannya. Rahmatan lil alamin, atau lita'arafu, untuk saling mengenal. Saling mengenal kan perlu salaman. Laki-laki perempuan saling mengenal, bersalam-salaman. Kalau perlu peluk-pelukan di jalanan, misalnya seperti itu. Ini ditakwilkan dari yang sebenarnya. Padahal madlul dari ayat itu atau madlul dari suatu hadis tidak demikian maknanya. Was-sadaf 'anil inqiyad laha ma'at tirahiha. Kemudian tidak mau mematuhi berita-berita yang datang dari Nabi, tidak mau mematuhi hukum-hukum yang datang dari Nabi, di samping kemudian melemparkan berita-berita Nabi dan hukum-hukum Nabi, dibuang, dikesampingkan, dilemparkan ke belakang punggungnya, tidak mau peduli dengan hukum-hukum dan berita-berita yang datang dari Nabi. Nabi menceritakan tentang Allah nuzul ke langit dunia, ditakwil menurut maunya sendiri. Tidak mau mempercayai berita itu, tapi kemudian ditakwil dengan yang sesuai keinginan hawa nafsunya. Padahal berita, terima saja berita itu. Kalau tidak paham, ucapkanlah amanna bihi. Kalau tidak paham maksudnya, sudah, yang penting saya mengimaninya, nanti saya berusaha untuk memahaminya. Kemudian dilempar, dibuang setelah itu. Jadi tidak mau mematuhi berita-berita dan hukum-hukum yang datang dari Nabi, kemudian dilemparkannya. Ini adalah orang-orang yang satu sisi hulu terhadap Nabi, tapi satu sisi yang lain mengabaikan terhadap Nabi SAW. Yang diikuti adalah pendapat-pendapat orang. Fa inna syahadata anna Muhammadan abduhu wa rasuluh taqtadi al-imana bihi wa tasdiqahu fima akhbar wa ta'atahu fima amar wal intihaa amma anhu zajar.
wa ayyu'azzam amruhu wa nahyuhu wa la yuqaddama alaihi qawlu ahadin kainan man kana. Sesungguhnya syahadat bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, konsekuensinya adalah harus mengimani Nabi Muhammad SAW. Menuntut untuk mengimani Nabi. Jadi syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, konsekuensinya adalah mengimani Nabi. Konsekuensinya adalah mempercayai berita-berita yang datang dari Nabi. Apa saja, berita apa saja yang Nabi sampaikan harus kita percayai. Dalam hadis, jadi bukan berita-berita tentang kisah-kisah para nabi saja, bukan berita tentang akhir zaman saja yang dipercayai, yang diutak-utak itu aja. Kemudian ditafsirkan menurut enaknya sendiri. Tapi mengimani semua berita yang datang dari Nabi SAW tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang alam kubur, tentang akhirat, tentang mizan, timbangan, tentang hisab. Semua berita yang disampaikan oleh Nabi harus kita percayai. Kalau kita mukmin, karena ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, konsekuensinya mempercayai beritanya. Dan konsekuensi lainnya wa ta'atahu fima amar, mentaati semua apa yang beliau perintahkan. Ta'atahu fima amar, mentaati semua apa yang beliau perintahkan. Apa perintahnya? Kita taati. Tapi kita pelajari perintahnya. Dan kita fahami, kita pelajari, kita fahami perintahnya apa, lalu kita jalankan apa yang beliau perintahkan. Tapi jangan salah memahami perintah Rasulullah SAW. Makanya harus dipelajari. Perintahnya apa, seperti apa, bagaimana, kapan melaksanakannya, harus kita pelajari. Di mana harus melaksanakannya, harus kita pelajari. Supaya kita faham, setelah faham, kemudian kita mengamalkannya. Walintiha'a amma anhu zajar, juga berhenti dari apa yang beliau larang. Berhenti, tidak meneruskan. Kalau kita tahu Rasulullah melarang sesuatu, kita jangan terus melakukan apa yang dilarang oleh Nabi. Atau kita tidak boleh melakukan apa yang dilarang oleh Nabi. Kalau kita belum melakukan sesuatu yang dilarang, kita jangan lakukan. Kalau kita sudah terlanjur melakukan sesuatu yang dilarang oleh Nabi, jangan diteruskan, berhenti kita, segera berhenti dari apa yang dilarang oleh Nabi. Wa an yu'azzama amruhu wa nahyuhu. Dan konsekuensi berikutnya adalah perintah dan larangannya harus diagungkan, diletakkan pada kedudukan yang tinggi. Bukan diremehkan. Dinomorsatukan perintah Nabi dan larangan Nabi. Diagungkan perintah dan larangannya. Wala yuqaddamu alaihi qawlu ahadin kainan man kana. Dan sabda Nabi, pernyataan Nabi tidak boleh didahului oleh perkataan seorang pun, betapapun kedudukannya. Jadi perkataan seseorang tidak boleh diletakkan di depan perkataan Nabi SAW. Siapapun dia dan betapapun tinggi kedudukannya, tidak boleh perkataannya diletakkan di atas sabda Nabi SAW. Wal waqi'ul yawm wa qablahu khilaf dzalik. Tapi kenyataannya, faktanya hari ini dan hari sebelum ini itu
bukan demikian. Faktanya tidak demikian. Fallahul musta'an. Wa rawa ad-Darimi fi musnadihi an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Imam Darimi di dalam musnadnya meriwayatkan dari Abdullah ibnu Salam. Abdullah ibnu Salam adalah orang Yahudi dulunya, kemudian masuk Islam. Radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Abdullah ibnu Salam. Annahu kana yaqul, bahwa beliau menurut riwayat Ad-Darimi ini, bahwa beliau Abdullah ibnu Salam mengatakan, inna lanajidu sifat Rasulullah SAW. Sesungguhnya kami mendapati sifat Rasulullah SAW. Di mana beliau mendapati? Di dalam kitab Taurat. Karena beliau adalah orang Yahudi sebelum masuk Islam. Beliau dapati sifat Rasulullah sebagai berikut. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa hirzan lil mu'minin. Lil ummiyin. Sesungguhnya kami utus engkau. Engkau maksudnya adalah Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai saksi, sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhiran, dan sebagai pembawa kabar ancaman, wa hirzan lil mu'minin, dan sebagai orang yang memberikan perlindungan kepada orang yang ummi, yang buta huruf. Kemudian didapatkan juga firman Allah sebagai berikut, anta abdi wa rasuli. Engkau adalah hambaku dan engkau adalah utusanku. Jadi apa yang didapatkan oleh Abdullah bin Salam menurut riwayat Ad-Darimi ini sama dengan sabda Rasulullah SAW yang kita baca. Sammaituhu al-mutawakkil, aku namai dia sebagai al-mutawakkil. Laisa bifadhin wala gharid wala sakhab bil aswaq. Aku namai dia sebagai al-mutawakkil, bukan orang yang keras. Bukan orang yang keras sikapnya. Wala ghalidh, bukan orang yang kasar hatinya. Dan bukan orang yang berteriak-teriak di pasar. Wala yajzi bisayyi'ati mithlaha, bukan orang yang membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yatajawaz, akan tapi dia memaafkan. Tapi beliau Muhammad ini adalah memaafkan. Yatajawaz, memaafkan, sama artinya. Lan aqbidahu hatta yuqimal millata al-muta'awwijah. Abdullah bin Salam selanjutnya menceritakan tentang firman Allah yang beliau temukan di dalam kitab Taurat. Aku tidak akan mencabut nyawanya sebelum dia Muhammad meluruskan agama yang bengkok. Bi an yashhadu, kapan lurusnya agama itu? Bi an yashhadu, yaitu ketika mereka bersyahadat alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yaftahu biha a'yunan umya, beliau Muhammad membuka dengan kalimat la ilaha illallah itu mata yang buta. Wa adhanan summa, membuka telinga-telinga yang tuli. Wa quluban ghulfa, membuka hati-hati yang tertutup. Itu riwayat Ad-Darimi. Qala Atha ibnu Yasar wa akhbarani Abu Waqid al-Laythi annahu sami'a Ka'ban yaqulu mithla ma qala Ibnu Salam. Atha ibnu Yasar mengatakan, dan telah memberitakan kepadaku Abu Waqid al-Laythi annahu sami'a, bahwa dia mendengar Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab yang latar belakangnya adalah orang Yahudi.
mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Salam. Wallahu a'lam bishawab. Tentang dikatakan di sini riwayatnya sahih. Wallahu a'lam. Ad-Darimi dan Al-Ajurri fi Asy-Syari'ah. Ada catatan kakinya dalam kurung sahih. Selesai kita membahas wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ada bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Supaya orang tidak ghulu menuhankan Nabi Muhammad. Tapi tidak juga tafrid, mengabaikan Nabi Muhammad dari kedudukannya sebagai seorang Rasul. Berikutnya, qauluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Sama, bersaksi Muhammad hamba dan utusannya. Juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah. Ini yang ketiga, bersaksi bahwa la ilaha illallah. Yang kedua, bersaksi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga, bersaksi anna Isa abdullahi wa rasuluh. Ay khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara. Artinya berbeda dengan apa yang menjadi keyakinan orang-orang Nasara. Apa keyakinan orang Nasara? Annahu Allah, bahwa Isa adalah Allah. Atau Isa adalah ibnullah, anak Allah. Au thalithu thalathah, au Isa adalah yang ketiga dari yang tiga. Ini keyakinan orang-orang Nasara. Ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan, maha tinggi dan maha besar. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak mengambil seorang anak pun dan tidak ada sesembahan yang lain di samping Allah. Tidak ada sesembahan yang lain yang berhak disembah di samping Allah. Fala budda an yashhada, maka harus bersaksi anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahwa Isa adalah hamba Allah. Beliau seorang hamba mamluk yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau adalah Rasul Allah yang diutus untuk orang di zamannya, untuk Bani Israel. Ala ilmin wa yaqinin, bersaksinya harus berdasarkan ilmu, berdasarkan ngerti, faham, wa yaqin, dan berdasarkan yakin, harus yakin. Bi annahu mamlukun lillah, bahwa beliau Isa adalah hamba yang dimiliki oleh Allah. Khalaqahu min untha bila dzakar. Allah menciptakan Nabi Isa dari seorang wanita tanpa laki-laki. Kama qala ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah laksana Adam. Allah ciptakan dia dari tanah, Adam diciptakan dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Allah juga berfirman kepada Isa, kun, jadilah engkau, maka jadilah Isa. Tapi kemudian melalui rahim Maryam. Dalam surat Ali Imran ayat 59. Falaisa rabban wala ilaha, harus bersaksi beliau adalah hamba Allah yang dimiliki oleh Allah, bukan rabban, beliau bukan Tuhan, bukan sesembahan, bukan Rabb,
pencipta, bukan pencipta dan bukan sesembahan. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 29 sampai 30, fa asyarat ilaih, maka Maryam ketika kaumnya mempertanyakan, ini siapa? Anak siapa? Kok kami enggak kenal ibumu itu wanita yang jelek, ayahmu juga bukan orang yang jelek. Lalu asyarat ilaihi, Maryam memberikan isyarat kepada Isa. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin kami mengajak bicara kepada bayi yang masih dalam ayunan. Qala inni, kemudian Isa menjawab. Ketika mereka mengatakan begitu, Isa dijadikan sudah pandai berbicara, mengatakan inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Allah memberikan kepadaku Alkitab dan menjadikan aku seorang nabi. Wa qala la yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Firman Allah yang lain dalam surat An-Nisa ayat 172, la yastankifal masih, Al-Masih ibnu Maryam tidak enggan, tidak tidak menolak, tidak enggan untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi hamba yang dimiliki oleh Allah. Walal malaikatul muqarrabun, begitu juga para malaikat yang didekatkan kepada Allah tidak enggan untuk menjadi hamba bagi Allah. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasahsyurhum ilaihi jami'a. Barang siapa yang enggan untuk beribadah kepada Allah dan sombong tidak mau beribadah kepada Allah, maka Allah akan mengumpulkan mereka semuanya menuju kepada Allah, menghadap kepada Allah. Wa yashhadul mu'minu aidan bi butlani qauli a'da'ihil yahud. Tapi seorang mukmin juga bersaksi. Wa yashhadul mu'min aidan, orang mukmin juga bersaksi tentang batilnya perkataan musuh-musuh Isa, yaitu orang Yahudi. Innahu waladu baghiyyin, bahwa Isa adalah anak perempuan jalang. La'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka orang-orang Yahudi. Jadi di samping bersaksi Isa itu hamba Allah, tentu juga harus bersaksi tentang batilnya perkataan orang-orang Yahudi tentang Isa, bahwa Isa adalah anak zina. La'anahumullah. Fala yasihhu islamu ahadin hatta yatabarra'a min qawli ta'ifataini jami'an fi Isa alaihi salam. Tidak sah keislaman seseorang sampai dia berlepas diri dari perkataan dua kelompok manusia yang sesat, yang kafir semuanya tentang Isa alaihi salatu wassalam. Pertama, berlepas diri dari perkataan orang Nasara yang menganggap Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Dan berlepas diri juga dari perkataan orang Yahudi yang menganggap Isa adalah anak zina. Wa ya'taqid ma qalahu Allah fihi innahu abdullahi wa rasuluh. Dan harus berkeyakinan seorang mukmin sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah tentang Nabi Isa, yaitu innahu abdullah wa rasuluh, sesungguhnya Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya. Mungkin yang kita kaji sekian saja dulu, karena kalau kita bahas berikutnya nanti akan nyambung dengan pembahasan berikutnya.
wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu. Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang biiznillah. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Jadi yang sudah kita pelajari, satu, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya kita harus memahami, meyakini, mematuhi, melaksanakan apa yang menjadi konsekuensinya dan tidak boleh ragu-ragu. Kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Yang ketiga, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Beliau hamba dan beliau juga utusan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Selanjutnya ada satu pertanyaan. Pertanyaannya begini, dibuka dengan salam, saya jawab salamnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyampaikan bahwa ajaran untuk tidak ifrat kepada Nabi Muhammad pada akhirnya justru mengikis rasa cinta kita kepada beliau. Ya jelas tidak. Tidak hulu kepada Nabi itu tidak mengikis cinta kepada Nabi. Ya kalau cintanya terkikis namanya menjadi tafrid. Ketika seseorang hulu cintanya kepada Nabi, itu akhirnya bisa mendudukan Nabi seperti Tuhan. Tapi ketika terkikis cintanya menjadi tafrid, menjadi abai terhadap Nabi, tidak boleh. Tidak boleh, dan tidak berarti ketika kita tidak boleh hulu kepada Nabi kemudian kita mesti cintanya menjadi terkikis. Buktinya tidak demikian. Buktinya para ulama, para sahabat tidak hulu kepada Nabi, tapi cintanya full kepada Nabi. Cintanya sangat besar kepada Nabi SAW. Mereka bisa lebih mendahulukan cintanya kepada Nabi daripada dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Jadi cinta para sahabat kepada Nabi melebihi cintanya kepada diri sendiri dan melebihi cintanya daripada dunia dengan seluruh isinya. Tapi mereka tidak pernah menganggap Nabi itu di atas kedudukannya sebagai hamba Allah. Jadi harus bisa seimbang antara tidak hulu dengan tidak tafrid. Harus berimbang, tengah-tengah. Dan itu sudah banyak dicontohkan oleh para pendahulu kita, para sahabat, para ulama. Sampai zaman sekarang kita ini, para ulama tidak hulu kepada Nabi, tapi juga tidak terkikis cintanya kepada Nabi. Siapa bilang? Buktinya bisa mendahulukan cintanya kepada Nabi. Lebih mementingkan cintanya kepada Nabi. Ajarannya dilaksanakan, itu bukti cinta kepada Nabi. Tapi orang yang menyatakan cintanya sangat besar kepada Nabi, mengabaikan ajaran-ajaran Nabi, itu satu sisi hulu, satu sisi tafrid. Satu sisi hulu dia karena berlebihan menganggap Nabi seperti Tuhan. Sementara dia mengabaikan Nabi, mengaku cinta tapi mengabaikan ajaran-ajaran Nabi. Cinta mana ada yang seperti itu? Orang mengaku cinta tapi kemudian petunjuk-petunjuknya diabaikan. Namanya tidak cinta yang sesungguhnya. Ya, bukan cinta yang sesungguhnya. Itu cinta palsu, mengaku-aku cinta kepada Nabi tapi sesungguhnya tidak cinta. Buktinya apa? Nabi merintahkan lakukan ini, tidak dilaksanakan. Jangan lakukan itu, dilaksanakan. Cinta kok perintahnya enggak dituruti. Cinta kok larangannya diterjang. Nah, kalau cinta mesti akan menuruti segala titahnya.
dan larangannya akan ditinggalkan karena dia cinta. Jadi cinta kepada Nabi didahulukan lebih dari yang lain. Jadi bukan sekedar mengolah rasa cinta ini di sini, buktikan dengan kenyataan, dengan fakta dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan apa yang beliau titahkan. Itu cinta. Bukan cinta kayak orang mabok cinta kepada perempuan misalnya, atau perempuan kepada laki-laki mabok cinta, akhirnya menghayal yang enggak. Bukan begitu. Cinta kepada Nabi buktinya adalah dengan tindakan yang nyata. Mudah-mudahan itu bisa difahami. Nas'alullah ayyufiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, supaya orang tidak ghulu menuhankan Nabi Muhammad, tapi tidak juga tafrid mengabaikan Nabi Muhammad dari kedudukannya sebagai seorang rasul. Berikutnya qauluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Sama, bersaksi Muhammad hamba dan utusannya, juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah. Ini yang ketiga, bersaksi bahwa la ilaha illallah. Yang kedua, bersaksi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga bersaksi anna Isa abdullahi wa rasuluh. Ay khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara. Artinya berbeda dengan apa yang menjadi keyakinan orang-orang Nasara. Apa keyakinan orang Nasara? Annahu Allah, bahwa Isa adalah Allah, atau Isa adalah ibnullah, anak Allah. Au thalithu thalathah, au Isa adalah yang ketiga dari yang tiga. Ini keyakinan orang-orang Nasara. Ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Maha tinggi dan maha besar. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak mengambil seorang anak pun, dan tidak ada sesembahan yang lain di samping Allah. Tidak ada sesembahan yang lain yang berhak disembah di samping Allah. Fala budda an yashhada, maka harus bersaksi anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahwa Isa adalah hamba Allah. Beliau seorang hamba, mamluk yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau adalah Rasul Allah yang diutus untuk orang di zamannya, untuk Bani Israel. Ala ilmin wa yaqinin, bersaksinya harus berdasarkan ilmu, berdasarkan ngerti, faham, wa yaqin, dan berdasarkan yakin, harus yakin. Bi annahu mamlukun lillah, bahwa beliau Isa adalah hamba yang dimiliki oleh Allah. Khalaqahu min untha bila dzakar. Allah menciptakan Nabi Isa dari seorang wanita tanpa laki-laki. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah laksana Adam. Allah ciptakan dia dari tanah. Adam diciptakan dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, kun fayakun.
jadilah, maka jadilah. Allah juga berfirman kepada Isa, kun, jadilah engkau, maka jadilah Isa. Tapi kemudian melalui rahim Maryam. Dalam surat Ali Imran ayat 59. Falaisa rabban wala ilaha. Harus bersaksi. Beliau adalah hamba Allah yang dimiliki oleh Allah. Bukan rabban. Beliau bukan Tuhan, bukan sesembahan. Bukan Rabb, pencipta, bukan pencipta, dan bukan sesembahan. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 29 sampai 30. Fa asyarat ilaih, maka Maryam ketika kaumnya mempertanyakan, ini siapa? Anak siapa? Kok kami enggak kenal ibumu itu wanita yang jelek, ayahmu juga bukan orang yang jelek. Lalu asyarat ilaihi, Maryam memberikan isyarat kepada Isa. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin kami mengajak bicara kepada bayi yang masih dalam ayunan. Qala inni, kemudian Isa menjawab. Ketika mereka mengatakan begitu, Isa dijadikan sudah pandai berbicara, mengatakan inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Allah memberikan kepadaku Alkitab dan menjadikan aku seorang nabi. Wa qala la yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Firman Allah yang lain dalam surat An-Nisa ayat 172, la yastankifal masih, Al-Masih ibnu Maryam tidak enggan, tidak menolak, tidak enggan untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi hamba yang dimiliki oleh Allah. Walal malaikatul muqarrabun, begitu juga para malaikat yang didekatkan kepada Allah, tidak enggan untuk menjadi hamba bagi Allah. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasahsyurhum ilaihi jami'a. Barang siapa yang enggan untuk beribadah kepada Allah dan sombong tidak mau beribadah kepada Allah, maka Allah akan mengumpulkan mereka semuanya menuju kepada Allah, menghadap kepada Allah. Wa yashhadul mu'minu aidan bi butlani qawli a'da'ihil yahud. Tapi seorang mukmin juga bersaksi. Wa yashhadul mu'min aidan, orang mukmin juga bersaksi tentang batilnya perkataan musuh-musuh Isa, yaitu orang Yahudi. Innahu waladu baghiyyin, bahwa Isa adalah anak perempuan jalang. La'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka orang-orang Yahudi. Jadi di samping bersaksi Isa itu hamba Allah, tentu juga harus bersaksi tentang batilnya perkataan orang-orang Yahudi tentang Isa, bahwa Isa adalah anak zina. La'anahumullah. Fala yasihhu islamu ahadin hatta yatabarra'a min qawli ta'ifataini jami'an fi Isa alaihi salam. Tidak sah keislaman seseorang sampai dia berlepas diri dari perkataan dua kelompok manusia yang sesat, yang kafir, semuanya tentang Isa alaihi salatu wassalam. Pertama, berlepas diri dari perkataan orang Nasara yang menganggap Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Dan berlepas diri juga dari perkataan orang Yahudi
yang menganggap Isa adalah anak zina. Wa ya'taqid ma qalahu Allah fihi innahu 'abdullahi wa rasuluh. Dan harus berkeyakinan seorang mukmin sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah tentang Nabi Isa, yaitu innahu 'abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya. Mungkin yang kita kaji sekian saja dulu, karena kalau kita bahas berikutnya nanti akan nyambung dengan pembahasan berikutnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang biiznillah. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Jadi yang sudah kita pelajari, satu, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya kita harus memahami, meyakini, mematuhi, melaksanakan apa yang menjadi konsekuensinya dan tidak boleh ragu-ragu. Kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Yang ketiga, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Beliau hamba dan beliau juga utusan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Nas'alullah ayyufiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.